Setelah Feng Tian menggunakan metode yang menggelegar, para laksamana yang hadir akhirnya menyadari satu hal dengan jelas. Feng Tianxing tidak seperti yang mereka pikirkan. Itu hanya keberuntungan untuk menemukan kelemahan dari kehampaan. Apalagi yang mereka pikirkan, hanya kekuatan puncak dari tubuh yang rusak. Karena di alam yang sama, tidak mungkin terjadi penghancuran dan pembantaian sepihak seperti itu. Kekuatan nyata Feng Tianxing jauh di luar imajinasi mereka. Tidak hanya untuk menghadapi seorang laksamana, tetapi kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya cukup untuk menjatuhkan sebagian besar laksamana yang hadir dan memberinya pukulan fatal. Bahkan jika separuh iblis yang tersisa sudah siap, akan sulit untuk menolaknya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika Feng Tianxing datang ke sini dengan kecepatan barusan, tidak ada laksamana yang hadir dapat menjamin bahwa dia dapat membela diri. Dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa dia dapat memanfaatkan momen sesingkat itu untuk melancarkan pukulan fatal ke Feng Tianxing. Dan dijamin kena. Hanya dalam waktu singkat. Hanya satu tembakan. Biarkan para laksamana ini melihat status dan identitas mereka dengan jelas. Sekarang Feng Tianxing bersedia mengajak mereka bermain. Jika dia tidak mau, akan ada lebih banyak setan yang mau. Adapun pikiran sepele mereka, lebih baik membuangnya lebih awal, dan itu akan menyebabkan kematian. Tatapan Feng Tianxing beralih ke para laksamana ini, dan akhirnya jatuh pada Laksamana Yan. Laksamana Yan, ikut aku jalan-jalan. Ada terlalu banyak orang idiot di sini, dan udaranya terlalu kotor. Laksamana Yan berjalan keluar dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kenapa bukan dia yang bodoh? Jika bukan karena Feng Tianxing berkelahi dengannya, beritahu dia dengan sangat jelas bahwa Feng Tianxing telah mampu membunuh kekosongan itu sendiri. Jika bukan karena waktu yang dia tunjukkan nanti, Laksamana Yan mungkin akan melakukan itu. Masuk akal, inferensi. Feng Tianxing hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Jika mereka bergabung, Feng Tianxing tidak akan menjadi lawan mereka. Kesimpulan yang bodoh. Laksamana Yan sangat beruntung karena pengingat Feng Tianxing sebelumnya hampir memisahkannya dari kam Laksamana ini dan menugaskannya ke bawahan Feng Tianxing. Mulai sekarang, saya akan menjadi salah satu bawahan Feng Tianxing. Tetapi apakah saya dapat digunakan kembali atau tidak tergantung pada kinerja saya. Keduanya berkeliaran di sekitar kota utama sepanjang jalan, lalu perlahan kembali ke aula utama, dan memulai kuliah hari ini. Beritahu mereka siapa musuh terbesar mereka saat ini, kekosongan. Pada saat ini, Feng Ming juga berada di kamp U200B. U200B melihat ras manusia yang diangkat dan berjuang dengan ketidakpedulian. Dia tidak dapat menahannya di dalam hatinya. Tetapi dia lebih tahu, jika dia tidak dapat menaklukkan para pengungsi ini, dia dapat melakukan banyak hal. Sendiri di masa depan harus terpengaruh. Situasi umat manusia saat ini tidak memungkinkan adanya suara kedua, dan tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin umat manusia selain dia. Dia telah belajar banyak dari Feng Tianxing, dan dia lebih kaya dan memiliki lebih banyak pengalaman praktis daripada ras manusia yang berkerumun di sudut. Dia mendapatkan silsilah lengkap dan metode latihan yang diberikan oleh Feng Tianxing. Meski agak kasar, detail ini tidak mempengaruhi latihannya. Selain itu, ada hampir 100.000 pasukan umat manusia di sini yang mematuhi perintahnya. Ini adalah kekuatan mutlak. Bagaimanapun, Feng Ming tidak akan membiarkan nasib umat manusia berada di tangan orang lain. Sama seperti ketika dia memilih untuk menanggung konsekuensi bagi Feng Tianxing dan mengambil inisiatif untuk menyerang kehampaan. Dia memiliki keberanian untuk menanggung segalanya. Dan ras manusia yang diangkat ini adalah sebagian kecil dari para pengungsi. Mereka diam-diam terhubung bersama dan ingin mencari lebih banyak hak. Orang-orang ini harus dibunuh. Feng Ming tiba-tiba terbatuk ringan. Semua orang seharusnya mengerti sekarang. Situasi ras manusia kita saat ini tidak sedetik. Ada setan yang mengawasi di dekatnya, dan Void menyerang setan di luar. Keduanya adalah rintangan yang harus dilalui ras manusia kita di jalan menuju kebangkitan. Jika Anda tidak memiliki kesadaran seperti itu, maka jangan tinggal bersama saya. Ini adalah kebaikan terakhir saya kepada Anda sebagai umat manusia. Anda dapat menemukan tempat untuk berkembang sendiri. Jangan terikat dengan saya, tetapi Anda ingin melawanku. Sekarang ayo mulai ungkapkan pendapatmu. Jika kamu bersedia mengikutiku, berdirilah di tempatmu. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, keluarlah dari kamp sekarang. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Aku juga berharap untuk memiliki sekutu yang kuat, meskipun kemungkinan kemunculannya sangat rendah. Kata-kata Feng Ming menakuti ras manusia ini untuk sementara waktu. Berbeda dari prestise murni Feng Tianxing, Feng Ming mengadopsi metode yang lebih lembut. Sebelum membunuh si pembunuh, dia menjelaskan kebenaran dengan sangat jelas. Mengapa dia membunuhnya? Dia juga menjelaskan dengan jelas. Agak halus memperlakukan bawahannya seperti ini. Katakanlah itu adalah hukuman yang berat. Tetapi dia menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan situasinya. Dan hanya setelah beberapa argumentasi dia menghukum. Tapi mari kita bicara tentang kebajikan. Orang-orang ini baru pertama kali membuat kesalahan. Menurut akal sehat kebajikan, mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi Feng Ming tidak memberikannya kepada mereka.
Sikap halus inilah yang membuat umat manusia ini merasa lebih mendesak. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Ming tidak mau menyerang mereka. Tetapi pada saat yang sama, situasi saat ini memaksanya untuk bertindak, dan harus memberi pelajaran kepada ras manusia ini. Situasi di luar sama sekali tidak optimis. Setelah beberapa teguran, Feng Ming tiba-tiba bangkit dan berkata, "Kalian berdiskusi di sini sendiri. Feng Xuan akan menemaniku jalan-jalan, dan aku merasa kesal." Setelah selesai berbicara, keduanya meninggalkan kamp. Adapun apa yang akan mereka katakan, tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa selama kepergian Feng Ming, mereka sepertinya telah kehilangan pilar mereka, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa terlebih dahulu. Jika ini ditempatkan di masa lalu, Feng Ming pasti akan memberi mereka perintah yang paling tepat, memungkinkan mereka menyelesaikannya dengan efisiensi tertinggi. Setelah diam beberapa saat, Feng Ming kembali dan mengatur tugas untuk semua orang seperti biasa. Yang paling penting adalah memperluas cakupan perlindungan dari lingkaran sihir. Feng Ming benar-benar tidak ingin umat manusia kehilangan orang lain. Dia hanya berharap umat manusia bisa bangkit. Adapun apa yang dia lakukan, tidak apa-apa menyerahkannya kepada generasi mendatang untuk berkomentar. Apakah itu Feng Tianxing atau Feng Ming, mereka mencapai hal yang sangat mirip dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah berurusan dengan para laksamana pemberontak ini, perintah pertama Feng Tianxing bukanlah untuk menjaga sebidang tanah ini, tetapi untuk memperluas. Dengan cara liar yang tidak pernah terpikirkan oleh para laksamana ini, mereka mengatur orang-orang di yurisdiksi mereka untuk menyebar di area yang beberapa kali lebih besar dari kota utama. Jika bukan karena pembunuhan klan iblis oleh Feng Tianxing untuk membangun prestise, saya khawatir akan ada kritik ketidakpuasan lagi sekarang. Melihat keadaan mereka, Feng Tianxing hanya tersenyum tipis. "Jangan gugup, semuanya. Aku tidak memintamu untuk mati. Tenaga kerja yang kami atur hanya untuk memberi kami zona penyangga yang strategis. Nilai dari apa yang kita lakukan hari ini,